Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 dan perkenalkan saya Muhammad Taufik Hidayatullah Masum. Bersama rekan saya akan memaparkan materi presentasi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Anggota kelompok kami terdiri dari Faras Nabil Fikriyah, M. Taufik Hidayatullah Masum, Muhammad Akbar Kadafi, Nanda Irina, Nera Sapsama Herani, Adin Nasu Asri Wulandari, dan Salwa Aulia Hidayat. Pengertian Pancasila dan filsafat. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya asas atau dasar. Menurut Notonegoro, Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Pengertian Pancasila dan filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Filsafat menurut asal katanya berarti cinta akan kebijaksanaan atau mencintai kebenaran pengetahuan. Secara sederhana, filsafat dapat diartikan sebagai keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran yang sejati. Makna Pancasila dalam filsafat. Dalam konteks sistem filsafat, biasanya merujuk pada konsep dasar atau prinsip yang mendasari suatu ideologi. Contoh paling terkenal adalah Pancasila, yang merupakan dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia. Sila dalam sistem seperti ini adalah panduan moral dan prinsip yang mengatur perilaku individu dan masyarakat. Pancasila sebagai suatu filsafat. Nilai-nilai Pancasila memberikan panduan tentang bagaimana kita harus bertindak dan berperilaku dalam konteks sosial dan politik. Sila pertama mencerminkan nilai spiritualitas dan perilaku moral dalam kehidupan individu. Sila kedua, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya memperlakukan orang lain dengan hormat, bermartabat, dan adil. Pancasila sebagai suatu filsafat. Persatuan Indonesia. Sila pertama ini mendorong gagasan bahwa setiap individu, terlepas dari etnis, agama, atau latar belakang sosialnya, memiliki tempat yang setara dan dihargai di negara ini. Prinsip keempat Pancasila menekankan pentingnya kebebasan individu, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, prinsip keadilan sosial menggarisbawahi pentingnya akses yang adil terhadap sumber daya, peluang, dan hak-hak dasar bagi semua anggota masyarakat. Hubungan gotong royong dan Pancasila serta dampaknya. Seperti yang kita tahu, gotong royong dan Pancasila saling berkaitan dengan beberapa aspek. Yang pertama, sila kedua. Dalam sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, menggarisbawahi pentingnya gotong royong dalam menciptakan masyarakat yang adil. Yang kedua, pada sila ketiga. Dalam sila ketiga ini, yang berbunyi Persatuan Indonesia, mendorong kerjasama dan persatuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dampak positif dari gotong royong dalam konteks Pancasila adalah memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Ini juga berkontribusi pada perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya negara. Pancasila sebagai sistem filsafat dalam aspek gotong royong. Suku Dayak Mali menjadi salah satu contoh dari panorama tumbuhnya nilai gotong royong. Kearifan lokal yang dimiliki oleh suku Dayak Mali menandakan bahwa gotong royong bukan kegiatan primitif yang hanya dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu atau hanya dominasi kaum petani saja. Bahkan hingga sekarang ini nilai gotong royong harus ditularkan agar menjadi keunikan bangsa Indonesia. Contoh gotong royong suku Dayak Mali bisa termasuk: pertama, membangun rumah panjang, rumah adat Dayak bersama-sama sebagai wujud solidaritas keluarga atau suku. Yang kedua, membersihkan hutan atau ladang bersama untuk pertanian dan keperluan masyarakat. Yang ketiga,
mengadakan upacara adat bersama yang memerlukan partisipasi seluruh masyarakat untuk menyelesaikan persiapan dan penyelenggaraannya. Pancasila sebagai sistem filsafat dalam aspek gotong royong. Implementasi gotong royong sesuai suku Dayak Mali. 1. Pelajari budaya dan adat istiadat. Penting untuk kita memahami budaya, tradisi, dan adat istiadat suku Dayak Mali. 2. Komunikasi dan konsultasi. Sebelum melaksanakan gotong royong, komunikasikan niat Anda kepada pemimpin atau tokoh masyarakat suku Dayak Mali. Minta saran dan izin mereka sebelum melanjutkan. 3. Keterlibatan masyarakat. Dalam gotong royong, pastikan melibatkan seluruh komunitas atau kelompok suku. 4. Identifikasi kebutuhan. Identifikasikan kebutuhan komunitas dan proyek gotong royong yang akan dijalankan. 5. Pembagian tugas. Bagilah tugas-tugas di antara peserta gotong royong sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. 6. Kegiatan gotong royong. Selama pelaksanaan gotong royong, pastikan semangat dan kebersamaan dan kerjasama. 7. Evaluasi dan refleks. Setelah gotong royong selesai, lakukan evaluasi bersama untuk mengevaluasi hasil kerja dan prosesnya. Terakhir, lanjutkan dukungan. Jangan berhenti setelah satu kegiatan gotong royong. Pertimbangkan untuk berlanjut dengan proyek-proyek lain yang dapat meningkatkan kualitas hidup komunitas suku Dayak Mali. Hakikat Pancasila. Hakikat nilai-nilai Pancasila dijadikan pangkal tolak permasalahannya yang berwujud subjektif dan objektif. 1. Objektif. Pengalaman di bidang kehidupan kenegaraan atau kemasyarakatan berupa pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang Organik, dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. 2. Subjektif adalah pengamalan yang dilakukan oleh manusia individu, baik sebagai pribadi, warga bermasyarakat, ataupun sebagai pemegang kekuasaan. Kesimpulan. Pertama, Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, melainkan juga sebagai sebuah filsafat dan sistem filsafat yang mengandung nilai-nilai fundamental. Kedua, dengan memahami dan mengamalkan Pancasila, kita dapat mencapai tujuan bersama untuk menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan sejahtera. Ketiga, Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis bagi negara Indonesia, memberikan kerangka kerja untuk persatuan, harmoni sosial, dan keadilan. Setelah membahas materi tentang Pancasila sebagai filsafat dan sistem filsafat, kami berharap agar mahasiswa dan mahasiswi maupun masyarakat sekitar lebih mengetahui seberapa penting Pancasila dan dapat mengamalkan nilai-nilai sila dari Pancasila dengan baik dan benar, serta tidak melecehkan arti penting Pancasila. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kami ucapkan terima kasih banyak telah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.